Main this or that dulu boleh ya? Boleh dong. Nyanyi apa MC? Nyanyi. Oh cakep. Rekaman podcast atau jemput anak sekolah? Berat. Nah, ini pilihan-pilihan ini ya. Tapi kan kita sudah punya support system ya. Jadi ini kalau gue jawab rekaman podcast, gue dijudge nggak nih? Iya kan? Terus sebenarnya jawab kalau anak sekolah terus podcast jadi. Nah, iya kan. Jadi rekaman podcast atau jemput anak sekolah? Kalau udah jadwalnya rekaman podcast, karena jemput anak sekolah sudah ada Bisa support diwakili. system, bisa diatur. Baik. Ini salah, bukan party. Hangout sama teman-teman atau nganterin anak ke ulang tahun temennya? Aduh, itu saya. Ada jeda pause itu dulu ya. Balance boleh nggak sih? Gak boleh. Gak boleh This ya? or that. This or that ya. Ayo. Satu. Oke. Hangout sama temen. Oke. Soalnya kan waktunya oke. susah. Oh iya benar. Kayak di dewasa ini kan mencari waktu bener. untuk bisa dapat hangout itu juga paling sama teman sejam 2 jam itu kan susah ya. Oke. Nah bisa hangout dulu baru kita jemput. Bener. Bisa. Sementara party ulang tahun kayaknya ada terus ya. Betul. Dan setiap hari kita udah Oke, ketemu. bisa aku terima. Iya. Bisa aku terima. Oke. Staycation sama anak atau berdua suami? Sama anak. Oke. Iya. Yes, oke. Traveling bareng keluarga atau bareng geng rapot? Nah. Ya Allah, Mbak Enji kenapa pilihannya gini ya? Aduh. Jeng. Berat ya. Berat banget lagi. Kalau di Oke. rapot tuh kayak escape-nya kita semua kan. Nah, iya benar me time. Me time-nya kita. Betul. Jadi ya dua-duanya. Nggak boleh, harus pilih salah satu. Oke. Staycation sama keluarga. Bukan, traveling sama keluarga atau bareng sama geng rapot? Berat ya. Kamu jadi aku, kamu mana? Ini mau body. Oke, kita pas aja kalau gitu ya. Sorry ini Pak. Maaf ya. Hai Moms, apa kabar? Kita ketemu lagi di edisi Moms Talk kali ini. Saya Novita Enji, Editor Chief Mother and Beyond. Mau ngobrol-ngobrol, dan pasti bakal seru nih ngobrol sama ibu muda yang aktif banget. Nyanyi, punya podcast, nge-MC juga, dan bermain bersama Putri Sematawayangnya. Penasaran kan gimana caranya Radini membagi waktu nih antara semua kegiatannya itu sama keluarga, main juga, sama anak, sama karirnya. Udah deh langsung aja ngobrol sama nama panjangnya Radini Aprilia Hapsari. Pasti lahirnya bulan April. Betul, Aries. Oh kita apa namanya? Fire sign. Kamu apa? Sagittarius, Novita. Benar. November. Yes. Iya. Apa kabar sih, baik? Baik, Pastinya. alhamdulillah. Senang bisa ngobrol, senang bisa ketemu lagi di edisi Moms Talk kali ini. Kamu lagi sibuk apa sekarang? Yang utama nih kalau diurutin kesibukannya. Oke, yang utama kalau karir wise lagi podcast rapot. Ini lagi alhamdulillah lagi kemana-mana. Kita lagi pengen bikin banyak karya, banyak lah bareng. Terus juga nyanyi aku setelah nggak bikin apa-apa sama sekali. Nah tuh. Lagi pakai nah tuh kan. Baru mau muncul kembali. Jadi kayak baru nulis lagi, baru ngerekam lagi. Insya Allah akan segera rilis akhirnya. Itu yang pribadinya sendiri. Terus ya udah ngurusin Imani anakku. Udah 5 tahun, mau 5 tahun. Udah 5 tahun, lagi cari SD ya. Ini adalah milestone berikutnya mencari sekolah. Wow. Iya kan. Betul. Kan kayak gini ya. Iya Benar, kan? school hopping, ngobrol, cari tahu. Kalau aku nanya pasti banyak dong perubahan setelah menjadi ibu sama dikala masih single. Betul. Betul ya. Tapi ngebayang nggak kalau your life, kehidupannya Radini akan seperti ini? Jujur nggak kebayang karena aku sebagai Aries fire sign dulu itu melakukan semua hal, banyak hal dalam waktu yang bersamaan. Kayak ibaratnya dulu tuh semuanya tentang apa yang aku mau. Bener-bener aku pengen ini, berkarir, kerja segala macem. Kayak
ya sekarang harus mengkompromis banyak hal itu tuh Betul. wow, itu sebuah apa ya, life changing sih. Dan nggak gampang, proses di aku sih nggak gampang. Ya, kebayang. Pasti semua kok, proses di semua ibu dari kita yang pertama single, kita menikah, ya kan, kita punya anak gitu kan. Apalagi buat perempuan yang tadinya punya karir juga sebelum menikah, ya kan. Jadi kayak, aduh banyak banget ya yang mesti diatur-atur gitu kan ya. Betul. Makanya kayak dulu kan, makanya kenapa aku sempat nggak nyanyi, aku nggak keluarin apa-apa. Okay. Salah satunya gara-gara itu, karena aku hamil, abis itu writer's block, nggak bisa nulis apa-apa. Melahirkan, terguncang jiwa kita, kayak lucu nih ceritanya, bukan lucu maksudnya, wow ada story ini ya. Ada story ini banget, wah terguncang kita karena kayak, wah tadinya aku bisa kemanapun, bisa melakukan apapun, aku ambi banget orangnya kebetulan. Oke. Terus tiba-tiba kayak harus duduk diam di rumah, ya kan aku bingung juga ya, kayak maksudnya anak pertama kayak bener. ada menyusui, dari menyusui ada empati, ada itu, ada ini, ada itu, wah banyak hal yang harus dikompromiin. Itu tuh sangat mengguncang aku, jadi ya kehilangan jati diri itu overwhelm parah dan hilang dan lost. Kayak aku di awal-awal tuh bener-bener gue tuh siapa ya? Serius kayak aduh apa sih yang aku maksudnya, mau? sorry aku bilang sampai kayak masa sih, karena Radini yang aku ketemu dan selalu lihat tuh adalah yang kayak sosok yang figur selalu ceria gitu. Oke, lanjut. Di layar. Iya. Makanya aku bilang apa, aku kayak nggak percaya gitu. Tapi di baliknya ada huhunya juga kita. Iya gitu, jadi sempat gitu awal-awal, apalagi awal melahirkan gitu ya, kayak wah bingung, overwhelm semuanya, kehilangan jati diri karena ya mau nyanyi juga aduh nggak bisa nulis, pengen ini juga kayak aduh nggak ada moodnya, nggak ada ini. Tapi untungnya at that time ada podcast rapot kan. Nah jadi itu mainan baru, aku seminggu sekali ketemu sama sahabat-sahabat aku, kita bikin ini bikin itu yang cukup mengobati. Tapi untuk di nyanyi sendiri itu tuh sama sekali nggak bisa, sampai baru detik ini nih baru mau dapat inspirasi dapat inspirasi dan kayak gue harus mulai nyanyi lagi deh gitu, kayak harus ngeluarin lagi karena kebetulan lagu-lagunya juga masih ada yang belum dirilis, terus juga kayak baru ada apinya lagi gitu, setelah sebelumnya benar-benar nggak ada. Sebelum kita lanjut, aku mau bilang terima kasih loh kamu mau sharing ini, karena pasti banyak banget moms di luar sana yang ngerasa ini salah nggak sih, bener nggak sih gue punya perasaan ini gitu kan ya. Terus masa sih gue kehilangan jati diri, ini bener apa enggak sih gitu kan. Thank you for sharing, karena pasti banyak banget moms di sana yang juga merasakan yang kayaknya karena Radini bisa speak up ngomong tuh jadi kayak aku nggak sendiri gitu. Karena menurut aku itu ya maksudnya di aku sendiri tuh big apa ya, kayak sesuatu yang wah aku juga bingung menyikapinya gitu. Jadi kayak untuk tahu kalau bahwa ada teman yang kayak gitu, ada orang lain kayak gitu, itu tuh sangat membantu aku at that time. Jadi kayak semoga bisa membantu. Pasti ini menginspirasi. Nah, tadi Radini bilang sekarang anaknya udah 5 tahun mau cari sekolah, another milestone. Berarti kan bisa dibilang kan dari karir kita, maksudnya awal kita single, kita lalu punya pasangan, kita menikah, punya anak. Itu kan ada milestone tersendiri. Apa yang membuat Radini bangga menjadi seorang ibu? Kayak nggak nyangka gue bisa ngegedein manusia lain. Kayak ada manusia kayak aku bisa bertanggung jawab sama kehidupan satu manusia gitu, yang kayak under our supervision and under our watch gitu loh. Kayak wah dipercaya bisa punya tanggung jawab itu, melihat perkembangannya, membersamai itu tuh kayak wah ternyata di balik semua kebingungan menjadi ibu baru pada saat itu ya, oh ternyata rewardnya ini nih, bahwa kayak aku merasa dicintai segitunya sama orang, seorang makhluk gitu, kecil gitu ya, kayak bener ada orang yang tergantung banget sama gue nih. Bener kayak dia merasa dia membutuhkan aku, padahal sebenarnya kayak aku yang sangat butuh dia. Kayak wow, itu magical banget ya rasanya gitu. Nggak nyangka aja sih, alhamdulillah bisa ngerasain ini gitu. Mengalami struggling pastinya dong ya, menjadi ibu bekerja, punya aktivitas yang apalagi tadi kan Radini sebelum
punya anak kan, wah karirnya lagi on track nih gitu Betul. kan ya. Terus tiba-tiba kayak, aduh aku harus gimana dulu nih, Iya. harus ngapain dulu nih sejak punya anak gitu kan ya. Apa yang paling berat kamu jalani sebagai seorang ibu bekerja? Mom's guilt tuh udah pasti ada di dalam sanubari kita, airan darah kita, pori-pori kita ada tuh. Bener, Jadi bener. sebenarnya tanpa harus di-mention itu tuh udah ada di badan kita kan. Keluar rumah tuh kayak sudah terserang dengan mom's guilt, apalagi kalau kayak padahal nggak ada yang ngejudge, nggak ada yang itu kamu kok kerja, itu nggak ada, itu kamu sendiri. itu iya sendiri. Oke, lanjut. Itu dia kan, kayak itu satu yang nggak tahu ya, ya emang gitu aja, muncul aja gitu perasaannya. Apalagi kalau misalkan kayak ya ibu aku kangen ibu, nah itu kan kayak ya bagaimana ya kita juga kangen, tapi kayak aku coba kasih pengertian bahwa gimana pun aku juga punya tanggung jawab, dan ini juga aku sebenarnya tujuannya adalah kenapa aku harus tetap berdaya karena pengen jadi contoh untuk anakku juga sih. Kayak oh ini kayak kita, oh ibu gue sebagai cewek tuh bisa berdaya, kayak bisa apa namanya mengejar mimpinya dia tetap, tapi masih ada ngurusin anak kecil gitu, kayak ngurusin keluarga, tapi tetap untuk menjadi diri aku sendiri aja sih gitu. Jadi Mungkin hidupnya jadi tetap balance. Iya, biarpun ya itu ya, emang harus ada struggle mom's guilt segala macam yang ternyata kalau dari aku kesimpulannya, oh ternyata harus punya support system. Itu karena dulu percaya apa enggak Mbak Inji, dulu di setahun pertama anakku itu tuh aku semua sendiri. Aku baru mau nanya. Kan ada ya tipe-tipe, bukan pasti kita tuh sebagai ibu tuh termasuk awalnya gue bisa sendiri. Masa iya, ini kan anak saya yang lahirin gitu ya. Saya kan ibunya, masa diurus sama orang lain. Itu dia. Jadi ngalamin itu juga, Bu. Itu apa cuma kita fire sign doang? Apa semua ibu-ibu dari sign lain juga gitu ya? Semua gitu ya? Jadi awalnya sempat sendiri? Sendiri. Karena baik, aku ingin mendengar. Apa nih, sampai nyuci peralatan pumping, nyuci itu semua sendiri, kayak nggak ada yang boleh cuci selain aku. Udah dilakukan selama setahun. Nah, maunya kamu tuh itu karena maunya? Itu karena maunya aku, karena aku merasa tidak ada yang bisa mencuci sebersih aku. Yang gitu, yang aku pikir sekarang kayak ngapain? Dulu tuh kayak gitu, aku segitunya kayak gak ada yang boleh menyentuh selain aku. Semua masak empasi itu ini masak empasi aku, gak ada yang boleh masaknya. Habis itu stres kita. Nah, hari ini menunya baru ketemu lagi, menu hari ini bulan depan gak boleh sama. Betul. Ibu ambisi itu yang aku pikir kayak ngapain sih nyusahin diri sendiri. Tersadarnya kapan tuh? Nah, aku mulai crazy sendiri, kayak wah nangis terus, aku yang tantrum. Kayak Oke. wah ini udah nggak waras nih, lumayan deh, ini gimana nih caranya. Akhirnya Mbak, begitu ada Mbak datang, iya. Oke. Enter Mbak. Iya, enter Mbak. Begitu ada Mbak, oh aku santai. Alhamdulillah. Indah ya. Ternyata bisa ngopi dengan semestinya. Kopi masih panas, aku bisa nikmatin pas masih panas. Jadi support system. Cuman support system. Itu dia. Paham. Aku kayak langsung paham. Kenapa nggak dari awal ya? Gitu loh. Iya. Jadi emang itu kayaknya yang aku buat sendiri gitu loh, yang menyebabkan aku ya menjadi crazy sendiri gitu akhirnya. Emang awalnya waktu menjadi ibu prinsipnya kalau bisa ribet kenapa mesti gampang ya? Iya, bener. Iya, bener. Abis itu ya ampun, mending gampang kali daripada ribet. Nah makanya tadi pas aku tanya kan, dia bilang kan, ngebayangin gak sih kalau ternyata kehidupan menjadi seorang ibu tuh kayak begini? Kamu bilang enggak gitu loh, I never imagine my life akan jadi seperti ini. Betul. Apa sih yang paling berbeda? Kan pasti kan kita tumbuh besar, apalagi perempuan ya, pasti tuh tumbuh besar dengan angan-angan, ya kan? Aku mau berkarir dulu, aku kuliah dulu, pertama gitu. Aku habis berkarir, aku habis itu menemukan pasangannya aku, terus habis itu aku menikah, nanti anak aku gini, nanti aku akan ngurus rumah kayak tadi di awal 1 tahun, semua aku yang megang. Itu
apa sih yang berbeda ternyata dari angan-angan dan harapan di masa lalu dengan kenyataan yang dihadapi oleh Radini? Jadi Apa tuh? angan-anganku adalah aku masih tetap bisa bernyanyi apalagi di 2-3 tahun awal anakku ya. Masih bisa berkarir dengan segitu leluasanya. Jadi aku mau ngomongin soal leluasa ya, fleksibilitas kayak aku mau nyanyi bisa, mau ini bisa, aman. Ternyata tidak semudah itu Ferguson ya. Baik. Kayak ternyata even nggak ada waktu itu kan kita fokus sama kehamilan ya. Melahirkan, menyusui, nggak ada yang ngomong kalau menyusui itu susah banget gitu di aku, at least di aku. Maksudnya kayak ternyata itu ada challenge-nya sendiri. Nggak ada yang ngomong makan milestone selanjutnya makan ada challenge-nya juga gitu. Jadi kayak waduh nih challenge-nya kayak setiap ada aja ya. Ada gitu aja nih. Jadi keleluasaan itu aku berkarir dengan ngurusin bayi di aku ya. Waktu itu aku belum bisa gitu. Belum mampu untuk mengatasi itu. Mungkin nggak semuanya ya. Mungkin ada ibu-ibu, mungkin ada teman-teman aku juga yang nggak melewati itu kayak gampang-gampang aja, menyusui mudah, makan mudah, masih tetap bisa berkarir. Itu kan yang kita lihat. Nah, itu. Ya, kamu jangan suzon. Betul. Ya, kan? Di balik layar soalnya kita nggak nginep di rumahnya ya. Bener. Kita kan nggak pasang CCTV di rumahnya. Betul. Nah gitu, jadi kalau lulusan itu yang aku waktu itu belum bisa cope lah. Oke. Gitu, tapi ya sekarang di usia anakku 5 tahun, dari mulai 4 tahun itu aku kayak ini dapat ini serunya, aku bisa kasih dia pengertian bahwa untuk apa sih aku bekerja, untuk apa sih aku ini itu, aku ngapain aja sih kerjaan aku gitu. Dia udah mulai mengerti. Nah, baru nih seru gitu. Oh paham, keren, suka menikmati. deh. Kegiatan yang quality time yang paling Radini suka kerjain bareng Imani apa? Kan sekarang umur berapa sih? Umur 5 pas? 5 pas. Oh makanya udah mau cari SD, oke. Apa? Yang paling suka itu kita breakfast bareng sih. Oh ya? Iya, kayak kita suka keluar gitu ya. Kalau dia lagi nggak sekolah ya, kalau weekend gitu. Keluar kayak makan pancake bareng, makan waffle bareng gitu. Kayak breakfast bareng, terus juga main-main kerjain working sheet. Itu tuh suka banget sih berdua. Dan kita berdua tuh kayak suka punya bahasa-bahasa nggak jelas gitu loh, yang kayak mumbling, tapi as if kita ngomong. You and me, this is our language Iya, itu kayak bercandaan kita berdua tuh. Kayak kalau orang lihat apaan sih ini dua nggak jelas banget gitu, tapi it's your quality time. Iya, betul. itu dia. And makes both of you happy kan jadinya. Iya, betul. Nah, perkembangan Imani yang membuat kok bisa sih si makhluk kecil ini begini gitu, yang kayak aduh takjub banget nih gitu. Iya. Apa? Dia ini terjadi baru-baru ini ya. Dia tuh tumbuh menjadi sosok yang super caring sama orang. Oh ya? Kayak aku kemarin habis kerja tuh yang kayak wah capek banget, lemes banget. Dia tuh bisa yang kayak datang bawain air anget. Ibu lemes kan? Ibu nih air anget. Udah habis tuh dia kasih bawain minyak-minyakan, bawain balsam. Ibu aku pakein ya. Ibu aku pijetin ya. Ibu aku hug dulu ya. Ibu aku kiss dulu ya biar ibu. Ini hati rasanya kayak, hangat nggak sih, adem nggak sih? Itu langsung kok bisa dia kayak gini gitu, kayak padahal kan baru umur 5 tapi kayak kok bisa ya gitu. Itu ya karena dia ngelihat biasa seperti itu kali. Nah iya mungkin ya. Nah jadi itu yang bikin aku kayak wow, nih sesosok anak kecil ini bisa care segitunya, dan itu bikin aku jadi wah capekku hilang. Dan menyadari bahwa ini manusia kecil ya. Betul. Oke. Itu sih, itu yang so far yang recently ya yang bikin aku amazed sih, itu sih dia. Tapi kamu pengennya one day tuh Imani tuh mengingat kamu sebagai ibu yang seperti apa? Wah. Menarik. Menjadi ibu yang nggak memaksakan kehendaknya aku sih, aku pengen. Jadi aku pengen dia itu menjalankan apa yang dia mau sesuai konsennya. Konsennya dia, yang dia mau, yang keputusan-keputusan yang dia ambil tuh, aku tuh cuman jadi apa ya,
jadi cameo yang suggest dia aja, tapi bukan aku yang make decision gitu. Jadi aku pengennya kayak gitu sih. Dan apa namanya, value hidup yang aku tanemin ke dia tuh, pokoknya in the end Imani, yang lain tuh it doesn't matter, yang penting jadi orang baik aja, yang nggak merepotkan orang lain, udah itu aja. Jadi kayak oke, boleh jadi ini, aku pengen jadi hebat, aku pengen jadi ini, jadi pinter, cantik apa. Ya boleh, tapi in the end itu udah nggak matter semuanya. Udah jadi orang baik tuh udah yang paling penting deh. Udah, cuman pengen itu aja. Iya sih. Nah ini sekarang kan ada Putri Sematawayang dan somehow kan kayak jadi pasti jadi pusat perhatian di rumah dong ya kan. Betul. Tapi gimana caranya kamu sama suami itu menjaga keharmonisan to keep the sparks alive gitu kan, itu tetap harus dijaga kan. Betul. Apa yang dilakukan? Karena tadi pas aku tanya staycation barengan sama suami atau apa liburan sama suami atau anak-anak, atau milihnya sama keluarga. Iya, sama anak. Maaf ya gitu. Kalau sama suami, karena kita berdua industrinya sama dari kreatif juga, jadi sesimpel kita nonton bioskop atau konser atau festival. Nah, festival tuh sebenarnya jadi agenda deh lumayan buat kita. Kan di Indonesia festival kita lumayan banyak ya, lumayan banyak. Terus entah itu performernya teman-teman atau yang bikin festival itu teman-teman, kita bentuk support. Jadi pasti adalah agenda ke festival musik dan itu bikin kita seneng gitu. Momen berduaan tuh ya. Momen berdua. Karena kalau ke festival ngajak Imani kan kadang suka repot ya, misalkan baru manggungnya malam, nah itu kan atau kurang kids friendly, itu nggak aku ajak biasanya gitu. Jadi festival musik tuh jadi tempat kita berdua lah. Pokoknya nonton konser, festival musik tuh kayak jadi romantic moment berdua. Betul. Nice. Oke. Sebenarnya di saat ibu-ibu bekerja nih, buat ibu-ibu bekerja saat ini kan kita pasti berharapnya idealnya semuanya berjalan dengan lancar. Boleh nggak sih nggak usah milih antara keluarga dan karir, keluarga dan pekerjaan. Tapi pernah nggak sih Pradini mengalami momen di mana you have to choose antara keluarga dan pekerjaan? Pernah. Tapi jadi gini, waktu itu ada kerjaan rapot. Jamnya itu beda tipis sama graduationnya Imani. Ini pelik ya. Kayak aduh. Aku juga pernah mengalami itu. Ini kerjaan masuk udah lama. Dan kalau rapot kan kita 4 orang ya. Maksudnya kayak menyatukan jadwal aja udah bikin puyeng ya. Gak mungkin di cancel dong. Nah ini jadwal graduation Imani baru masuk. Jadi emang duluan kerjaannya. Aduh. Oke, gimana ya? Tapi oke, kita jalanin dulu aja. Aku jalan ke tempat graduationnya dulu. Kan kita nggak tahu nih Imani perform anak kecil gitu kan nggak tahu jam berapa nih. Rundown tentu tidak di share sama missnya, jadi kayak stay aja deh gitu kan. Untungnya aku udah tahu oke, jam segini misalkan 11:30 gitu, 11:30 aku harus udah cabut ke tempat kerjaan. Pas banget Imani manggungnya itu performnya di 11:20. Aduh. Dan cuman 10 menit. Oh, pas dia banget dance untungnya. Selesai, wah, langsung pesan online. Ciao. Kayak alhamdulillahirabbil alamin ya Allah, padahal tadinya kayak ya ini aku miss nih performance-nya Imani nih. Dan di graduation tuh kan kayak paham. Dan dia latihannya kan gimana, anak kecil udah lama, udah sebulan gitu. Kayak kalau nggak nonton, aduh paham banget nih anak, udah malah zodiaknya kan Cancer ya. Lembut sekali hatinya. Jadi kayak bisa yang ibu kena. Nah, aku tuh baru mau nanya, Imani tuh zodiaknya apa? Kita kan unsurnya api. Anak perempuan aku Cancer. Sama. Jadi kamu tahu rasanya. Makanya kayak tadi ngomong tuh kayak anak aku ya. Oke, lanjut. Jadi ibu terus. Iya, akhirnya bisa. Tapi aku udah bilang Imani, ibu kamu ini insya Allah ibu bisa nonton ya gitu. Ternyata bisa. Iya, paham. Habis itu ciao kita. Nah itu sih yang paling deket ya, yang paling segini. Jadi time management segini paham. Itu pada saat itu. Paham. Tapi kalau yang belum harus memilih banget, belum pernah sih. Semoga jangan ya. Semoga jangan, itu berat sih. Iya. Pasti kamu pernah kan? Iya, sering kan? Aku pernah juga kayak kamu tadi tuh. Sama persis kejadian. Bayang sih aku langsung, aku tahu rasanya gimana. Kamu pengennya Imani tumbuh menjadi anak yang seperti apa? Yang baik aja.
boleh nerusin karir di dunia entertainment atau gimana nih? No? Boleh, asal dia suka. Ah, Asal dia mau. oke, Harus oke. dari dia. Jadi aku Oke, akan oke, mengarahkan apa yang dia mau. Gitu. Oke. Pokoknya yang penting dia jadi anak baik dan berguna bagi orang gitu ya, nggak menyusahkan orang lain deh gitu. Oke. Sebagai penutup, pesan dari Radini buat para moms di luar sana yang mungkin sempat merasa juga atau saat ini sedang merasa kayak kehilangan jati diri. Kita nggak boleh ngejudge ya, karena kan Ya. kita nggak tahu perjalanannya seperti apa. Betul. Mungkin kali dia nggak bahagia, enggak juga. Enggak, iya. Iya. Atau dia aja kali nggak take it easy, enggak juga iya. gitu loh. Banyak lah faktor yang Betul. membuat kadang-kadang kita jadi merasa bahwa ini adalah sesuatu yang gue impikan, tapi kenapa ya kok saya jadi kehilangan jati diri saya? Iya. Apa nih? Karena kan akhirnya Radini bisa melewati ini. Iya. Kalau aku kayaknya harus cari support sistemnya dulu. Siapa nih yang bisa diminta bantuan? Jangan gengsi. Jangan gengsi. Kan? Kamu kan gengsi nggak? Sebagai fire sign kita kan kayak bisa sendiri gitu kan. Jangan deh, karena setelah aku berpasrah dan berserah, bantuin aku. Oh, semua jadi lebih mudah. Jadi satu emang harus cari bala bantuan. Siapapun itu, nggak mesti mbak ya. Betul, Suami atau siapapun. Anggota keluarga yang lain. Anggota keluarga yang lain, bener. At least aku paham banget rasanya kita bisa ke coffee shop 1 jam sendiri tanpa diganggu. Itu nikmatnya luar biasa. Jadi kayak kalau bisa mendapatkan waktu itu sih, ya coba dikejar supaya bisa dapat. Jadi menurut aku satu support system, dan yang kedua balik lagi apa yang kita suka, apa yang kita mau. Jangan dikubur ya. Jangan dikubur. Kalau aku tuh makanya aku sempat mikir-mikir kayak gue tuh apa ya? Apa yang gue suka? Dulu tuh gue ngapain sih? What makes me feel alive? Itu Kayak itu pertanyaannya. yang mesti digaris bawahin. Iya, what makes me feel alive? Mikir. Oh, yang makes me feel alive bermusik, bernyanyi, nulis lagu, dan menyanyi. Iya. Kalau gitu kita lock di situ. Iya. Itu yang akan gue kejar gitu. Aku suka Radini menggunakan kata-kata kalimat what makes me feel alive. Karena beda loh what makes me feel alive sama what makes me happy. Iya nggak sih? Bener. Ya kan? Bener. Kalau ditanya sih dengan mudah dan cepat pasti what makes you happy? Anak, keluarga. Iya. Tapi what makes me feel alive beda lagi. Beda lagi. Aku suka banget. Karena kalau kita waras, kita merasa alive, yakin semuanya akan baik-baik aja. Kita bikin podcast bareng nih. Ayo, dulu kayaknya. Kayaknya terus lanjut nggak boleh enggak. Udah dulu ya Moms ya. Terima kasih udah menyimak obrolan kita di Moms Talk kali ini ya. Seru banget ngobrol sama Radini. Seneng banget, Ada bisa ngobrol sama Mbak Inji. Sukses, all the best Terima buat kasih. semua karirnya. Terima kasih udah sharing sama kita di sini, dan terima kasih buat Moms yang sudah menyaksikan edisi Moms Talk kali ini. Aku mau lanjut ngobrol dulu sama Radini ya. Bye Moms. Bye.